warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya dan gimana juga liburannya? Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi rekayasa alat penjernih air. Kira-kira apa sih alat penjernih air? Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu media atau bahan penjernih air dari bahan alami. Sebenarnya tujuan umum dari penjernihan air yaitu untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air dengan kualitas yang memenuhi standar. Kemudian tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi yaitu yang pertama ada menghilangkan gas terlarut. Yang kedua ada menghilangkan rasa yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, ada memperkecil sifat air yang menyebabkan endapan pada air. Kemudian, proses penjernihan air itu dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada teknik penyaringan, yang kedua ada teknik pengendapan. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih perbedaan dari teknik penyaringan dan teknik pengendapan? Pertama, teknik penyaringan. Teknik penyaringan adalah proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Kemudian yang kedua ada teknik pengendapan. Teknik pengendapan adalah memisahkan air dan partikel-partikel padat yang terdapat di dalam air. Sekarang saya akan membahas beberapa teknik yang ada di dalam teknik penyaringan. Ada apa saja? Yang pertama ada saringan kain katun. Seperti apa sih saringan kain katun? Seperti gambar yang ada di sini. Saringan kain katun itu adalah teknik penyaringan yang sering sekali digunakan oleh masyarakat. Biasanya menggunakan saringan yang berbentuk kain. Jadi yang sangat sering kita lihat ya saringan kain katun itu. Kemudian yang kedua ada saringan kapas. Saringan kapas biasanya menggunakan media kapas. Contohnya seperti apa? Seperti ini gambarnya. Oke, yang ketiga ada teknik aerasi. Teknik aerasi adalah teknik penyaringan dengan cara memasukkan oksigen ke dalam air atau ke dalam tampungan air. Jadi teknik ini biasanya seperti ini gambarnya. Oke, yang keempat ada saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat biasanya menggunakan dua media. Yang pertama media pasir dan yang kedua ada media kerikil. Jadi kedua media ini dikombinasikan. Jadi di atasnya pasir, kemudian dilapis lagi dengan kerikil. Kemudian yang kelima ada saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat biasanya itu juga menggunakan dua media, tapi posisinya dibalik. Kalau yang pasir lambat tadi itu pasir di atas, kemudian kerikil di bawah. Kalau yang cepat itu kerikil di atas, kemudian pasir di bawah. Oke. Kemudian yang keenam ada gravity feed filtering system. Gravity feed filtering system adalah teknik penyaringan yang memadukan dua teknik sekaligus, yaitu teknik SPC dan teknik SPL. Kemudian yang ketujuh atau yang selanjutnya adalah saringan arang. Saringan arang biasanya itu menggunakan bantuan media arang batok kelapa. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik saringan keramik. Saringan keramik juga menggunakan media, yaitu menggunakan media keramik. Yang terakhir,
Teknik penyaringan menggunakan saringan cadas. Kalau saringan cadas, biasanya juga menggunakan media berupa batu cadas. Batu cadas itu seperti apa? Seperti ini gambarnya. Nah, itu tadi adalah beberapa teknik penyaringan. Sekarang yang akan kita bahas yaitu teknik pengendapan. Adapun media-media yang digunakan dalam teknik pengendapan, yang pertama ada biji kelor. Biji kelor atau yang memiliki bahasa Latin Moringa aloe vera itu dikembangkan pertama kali di negara Sudan pada tahun 1886. Awalnya biji kelor itu digunakan oleh masyarakat Sudan yang digunakan untuk menjernihkan air pada aliran anak sungai Nil. Yang kedua ada tawas. Seperti apa gambar tawas? Seperti ini. Tawas itu juga sudah tidak asing lagi ya di masyarakat. Biasanya digunakan untuk menjernihkan air yang bertujuan untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Biasanya prosesnya itu selama 12 jam. Tapi tawas itu tidak dapat membunuh kuman. Selanjutnya yang ketiga ada kaporit. Kaporit itu fungsinya sama seperti tawas dan proses pengendapannya pun sama. Tapi yang bedanya yaitu di bentuknya. Seperti apa bentuk kaporit? Seperti ini. Jadi lebih seperti bubuk. Kalau yang tawas tadi itu kan seperti batu, kalau kaporit itu seperti bubuk. Kemudian yang keempat ada kapur gamping. Gambarnya seperti apa? Seperti ini gambarnya. Fungsi dari kapur gamping yaitu untuk mengendapkan air yang dengan proses selama 24 jam. Fungsi yang lain dalam pengendapan kapur gamping itu untuk menaikkan pH air tapi tidak dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang terakhir, media pengendapan yaitu ada arang batok kelapa. Arang batok kelapa tentunya kita sudah tahu semua ya, seperti ini bentuknya. Fungsinya itu untuk menghilangkan bau, kemudian rasa yang tidak enak yang ada di dalam air. Itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang teknik penjernihan air yang menggunakan bahan alami. Saya harap kalian paham ya. Kalau misalkan kalian nggak paham, bisa kalian tanya dengan cara komen di kolom komentar ya. Kemudian untuk video selanjutnya nanti yang akan saya bahas yaitu tentang teknik penjernihan air dari bahan buatan. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.